إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Jumat 13 Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan 15 November 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum, kaum muslimin, jamaah Bumiku Mengaji, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah, atau masih di dalam pasal, boleh dikatakan pasal ya, yaitu At-Tahdzir minal Muharramat, peringatan dari mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas poin pertama tentang hal-hal yang diharamkan, yaitu memperingatkan dengan keras kepada anak-anak kita agar tidak mengerjakan ucapan-ucapan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang merupakan cacian, makian, keburukan, perkataan-perkataan keji dan kotor. Perkataan-perkataan keji dan kotor. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bapak-bapak, saudara-saudara muslim, jamaah Bumiku Mengaji,
yang semoga selalu Allah Subhanahu wa taala berikan afiat kepadanya, maka kita harus menjauhkan anak-anak kita dari perkataan kasar, kotor, keji, dan buruk. Karena Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badi." Bukanlah orang yang beriman itu berkata kasar, berkata kotor, atau berkata keji. Kemudian juga di dalam poin yang pertama ini disebutkan oleh penulis bahwa agar menjauhi hal-hal yang merupakan kekufuran, terutama dengan lisan. Hal-hal yang merupakan kekufuran, terutama dengan lisan. Maka ini wajib untuk dijauhi. Jangan sampai seseorang untuk mengerjakannya. Kemudian yang kedua, yang sudah kita pelajari bahwa kita harus menjauhkan anak-anak kita dari judi dengan segala macam bentuknya. Terutama di zaman sekarang, judi, ini jadi seakan-akan subhanallah, pembicaraan beliau ini seakan-akan sangat cocok dibicarakan di zaman sekarang. Karena memang seseorang eh, di zaman sekarang sangat dekat dengan judi, judi online, ya, sangat dekat dengan judi, dan judi-judi tersebut adalah judi-judi online. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang menjauhkan anaknya dari perbuatan-perbuatan judi tersebut sehingga dia tidak melakukannya. Kemudian juga yang ketiga adalah menjauhkan anak-anak dari hal-hal yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Hal-hal yang berkaitan dengan syahwat yang haram. Baik itu majalah-majalah dewasa ataupun film-film yang berkaitan dengan film-film kotor, keji, ataupun foto-foto di zaman sekarang dengan foto-foto yang sangat keji dan kotor. Dengan foto-foto yang sangat keji dan kotor. Kemudian yang keempat adalah menjauhkan anak dari merokok. Yang mana sudah kita jelaskan merokok hukumnya haram karena menghancurkan diri sendiri, membuat bahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Sekarang kita masuk kepada poin yang kelima. Penulis mengatakan ta'widul awladi as-sidqa qawlan wa amalan bi alla nakdhib alaihim walau mazihin wa idza wa'adnahum falnufi biwa'dina wa fil hadithi ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Muttafaqun alaih. Yang kelima adalah membiasakan kepada anak berkata jujur, ya, berkata jujur dan tidak berbuat dusta.
walaupun dalam keadaan bercanda. Dan apabila kita berjanji, maka hendaklah kita tepati janji tersebut. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang munafik. 3 tanda orang munafik. Yang pertama, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, jika diberi amanat berkhianat. Nah, ini agar orang tua senantiasa menjauhkan anaknya dari akhlak pendusta. Dan berdusta ini termasuk daripada akhlak yang buruk, bahkan sangat buruk. Ya, kalau kita perhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana buruknya akhlak berdusta. Berdusta adalah kebiasaan orang-orang kafir. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadhib alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya membuat kedustaan atas Allah dan Rasul-Nya makhluk-makhluk yang terburuk, yang tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir, orang-orang ateis, yang senantiasa mereka memang sudah terkenal sebagai para pendusta. Maka berdusta, berbohong adalah kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang ateis yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya salawatu rabbi wasalamuhu wa barakatuhu alaih. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 7. Wailul likulli affakin athim. Neraka wail, yaitu kecelakaan dan siksa bagi setiap yang affak. Affak adalah kadzab fi maqalih. Seorang tukang dusta di dalam ucapannya. Athim artinya adalah selalu melaksanakan perbuatan ke kedosaan, maksiat di dalam perbuatan-perbuatan. Ini semua ayat-ayat yang menunjukkan bahwa berdusta adalah diharamkan dan sangat tercela dalam agama Islam. Maka jauhkan, didik anak-anak kita agar menjauhi perbuatan dusta, tidak jujur. Dan dusta adalah kebiasaan syaitan. Kebiasaan syaitan. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Syaitan dan pasukan-pasukannya, ya. Apakah mau aku beritahukan kepada orang yang turun kepadanya para syaitan? Ya, kepada orang yang turun kepadanya para syaitan. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Yang artinya syaitan turun atas setiap orang yang tukang dusta, yang banyak melakukan dosa. Yulquna sam'a, mereka meletakkan pendengaran. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Dan juga orang-orang munafik. Dusta adalah kebiasaan orang-orang munafik sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 11 sampai 13. Innal ladzina ja'u bil ifqi usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum. Sesungguhnya orang-orang yang datang dengan kedustaan adalah
sekelompok dari kalian. Janganlah kalian kira itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum. Tetapi sebenarnya kedustaan yang mereka lakukan itu baik bagi kalian, buruk bagi mereka, baik bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal its. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan apa yang ia lakukan dari dosa. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan orang-orang munafik adalah berdusta. Maka jauhkanlah anak-anak kita dari tidak jujur, berdusta. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 11 sampai 12. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang munafik yang mengatakan kepada kawan-kawannya dari orang-orang kafir ahlul kitab, jika kalian dikeluarkan, diusir, maka kami akan keluar bersama kalian. Jika dan kami tidak taat di tengah-tengah kalian kepada seorang pun selamat. Jika kalian diperangi, kami akan membela kalian. Allah menyaksikan sesungguhnya mereka adalah benar-benar pendusta, orang-orang yang berdusta. Nah, ini dalil dari Al-Quran tentang buruknya dusta. Maka salah satu hal yang diharamkan terhadap anak kita dan kita memperingatkan keras agar mereka tidak berdusta. Di antaranya juga dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim, wa ma yazalur rajul yakdzib wa yataharral kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Yang artinya masih saja seseorang berdusta dan selalu berdusta sampai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dia adalah tukang dusta. Nah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, "Ra'aitu rajulaini atayani." Aku pernah melihat dua orang, kedua-duanya mendatangiku. Qala, lalu kedua-duanya berkata, "Ra'aitahu yushaqqu sidquh, fakadzdzabun yakdzibu bil kadzibah, tuhmalu anhu hatta tablugha al-afaq, fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah." Engkau telah melihat orang yang disiksa, yushaqqu sidquhu, yaitu ini syirq, ditarik ujung bibirnya. Maka dia adalah tukang dusta yang berdusta dengan sebuah kata dusta, lalu dustanya tersebut sampai kepada afaq, seluruh dunia, seluruh penjuru bumi, maka diberlakukan kepadanya sampai hari kiamat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajari anak-anak kita agar menjauhi dusta. Dusta itu tercela bagi orang beriman. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, wa innal kadhiba ribah. Sesungguhnya dusta itu mendatangkan keraguan-raguan. Orang yang suka berdusta susah untuk diterima perkataannya setelah berdustanya. Dan kalau kita perhatikan perkataan para ulama salaf tentang dusta adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib mujanibul iman. Jauhi oleh kalian dusta. Sesungguhnya dusta menjauhkan dari keimanan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la an yadha'ani as-sidq wa qallama yaf'al ahabbu ilayya min an yarfa'ani al-kadhib wa qallama yaf'al. Yang artinya, sungguh aku direndahkan dengan kejujuran dan sedikit hal itu terjadi.
lebih aku cintai daripada aku diangkat oleh kedustaan, dan sangat sedikit terjadi. Sungguh aku direndahkan oleh kejujuran, meskipun itu sedikit terjadi, maka lebih aku cintai dibandingkan aku diangkat derajatku oleh kedustaan, meskipun itu sangat sedikit terjadi. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, berdusta walaupun bercanda tidak diperbolehkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La yajidu 'abdun haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wa huwa muhiq." Tidak akan seorang hamba mendapati hakikat keimanan sampai ia meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Wa yada'al kadhiba fil muzah, sampai ia juga meninggalkan dusta walaupun dalam bercanda. Wa huwa yara annahu law sya'a ghalab. Dan dia menganggap kalau dia ingin, dia bisa saja mengalahkannya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jauhkan anak kita dari dusta. Jangan sampai mereka kebiasaan berdusta. Kemudian yang keenam, alla nut'ima auladana al-mal al-haram karishwati wal-riba wal-sariqah wa minha al-ghish wa huwa sababun li syaqaihim wa tamarrudihim wa isyanihim. Sababu li syaqaihim wa tamarrudihim wa isyanihim. Hal yang terlarang untuk anak kita adalah kita tidak memakani mereka dengan harta yang haram. Artinya, makanan yang kita sediakan untuk mereka hendaknya dijauhkan di sumbernya dari yang haram. Seperti sogok menyogok, riba, mencuri, dan juga menipu. Karena perbuatan itu sebab kesengsaraan anak-anak, sebab kenakalan mereka, sebab mereka tidak taat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita wajib untuk menjauhkan anak-anak kita dari harta yang haram. Dan ada kisah-kisah menarik dari para ulama salaf tentang harta haram. Di antaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau menjauhi harta yang haram. Beliau menjauhi harta yang haram. Seperti misalkan beliau pernah diberi makanan oleh budaknya. Kemudian setelah beliau makan makanan tersebut, maka Abu Bakar As-Siddiq beliau bertanya, makanan itu dari mana? Maka sang budak menjawab, kuntu takahantu fil jahiliyah. Aku di masa jahiliyah melakukan perbuatan meramal. Lalu kemudian setelah itu ramalanku benar. Akhirnya inilah upahnya, yaitu diberikan uang kemudian aku belikan makanan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'adkhala Abu Bakrin yadahu
faqa'a kulla syai'in fi batnih. Allah. Abu Bakar As-Siddiq memasukkan tangannya ke dalam mulut. Maka akhirnya dia memuntahkan apapun yang ada dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sangat menjauhi memakan hal yang haram. Kemudian misalkan juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat Nabi yang sangat menjauhi makan yang haram. Kenapa? Oleh karena itu, beliau termasuk mujabud doa, termasuk daripada mujabud doa. Coba perhatikan perkataan uh, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam pernah bersabda ketika Sa'ad bin Abu Waqqas berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani mustajabud du'a." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk orang yang dikabulkan doa. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amak tustajab da'watuk." Wahai Sa'ad, makanlah yang baik, doamu dikabulkan. Walladhi nafsi biyadih, inna rajula la yaqdhifu luqmatal haram min jawfihi ma yataqabbalu minhu arba'ina yawman. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suh war riba fannaru awla bih. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Di sini Rasulullah SAW bersumpah. Sesungguhnya seseorang masukkan satu suapan yang haram ke dalam mulutnya, Allah tidak menerimanya darinya 40 hari. Dan hamba mana saja yang tumbuh daging dari harta yang haram dan riba, maka neraka pantas untuknya. Neraka pantas untuknya. Nah, ini menunjukkan bahwa para ulama salaf sangat menjauhi hal-hal yang diharamkan, ya, hal-hal yang diharamkan atau makan yang diharamkan. Ada lagi perkataan Wahab ibn Munabbih rahimahullah tentang makan yang haram. Beliau berkata, perkataan-perkataan para ulama ini luar biasa, ya. Perkataan-perkataan para ulama luar biasa. Di antaranya yaitu perkataan Wahab ibn Munabbih yang berkaitan dengan harta yang haram, ya, yang berkaitan dengan harta yang haram. Maka intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
jauhilah hal-hal yang haram, maka niscaya seseorang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan bahaya dari makan harta haram, yang pertama memusnahkan keberkahan harta. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan harta riba dan menambah harta sedekah. Menghancurkan harta riba, kata Imam Ibnu Katsir, ay yudhibuhu, yaitu menghabiskannya. Imma bi an yudhibahu bil kulliyah min yadi sahibih. Baik dengan menghabiskannya secara seluruhnya dari tangan pemiliknya, sehingga tidak tersisa lagi harta pada pada eh, orang yang mencari harta dengan cara riba tadi. Ya. Nah, kemudian au yahrimahu barakata mali fala yantafi'u bih, atau diharamkan keberkahan hartanya, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya tersebut. Bal yu'adzibuhu bih di dunia. Bahkan Allah menyiksanya dengan harta tersebut di dunia. Wa yu'aqibuhu alaihi yaumal qiyamah. Dan memberikan siksa atasnya pada hari kiamat. Nah, ini apabila harta tersebut dari harta yang haram, maka memusnahkan keberkahan harta. Yang kedua yaitu tidak dikabulkan doa orang yang memakan harta dari harta yang haram. Sebagaimana hadis Muslim, bahwa ada orang yang bersafar dan safar senantiasa diharapkan dikabulkan doanya. Ash'atha aghbar, rambutnya tidak tersisir rapi, penuh dengan debu. Dan keadaan seperti ini semestinya diharapkan doanya dikabulkan. Yamuddu yadahi ilas sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini juga diharapkan doanya dikabulkan karena dia bertawassul dengan nama-nama Allah. Tetapi mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dengan yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Maka eh, bagaimana akan dikabulkan untuk hal tersebut? Ini bahayanya makan harta yang haram. Kemudian yang selanjutnya adalah harta haram penghalang dari diterimanya amalan sedekah. Karena para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa uh, idza tasaddaqa bimalin haram fala tuqbal minhu. Jika dia bersedekah dengan harta yang haram maka tidak terima darinya. Li'annal harama waqa'a fi 'ainil ibadah. Karena yang haram terletak pada zat ibadah tersebut. Ya. Kemudian para ikhwah, orang yang hidup dari harta yang haram, maka terutama riba, maka hidupnya terlaknat, diusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, la'ana lu'ina akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu wa syahidai. Atau la'ana akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai.
Wa qala hum sawa. Nabi Muhammad SAW melaknat pemakan harta riba, yang menjadi wakil dari harta riba, yang menjadi penulis harta riba, dan yang menjadi kedua saksi dari harta riba. Karena Rasulullah SAW mengatakan, hum sawa, mereka itu sama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka tugas kita, para orang tua, menjauhkan anak-anak kita dari harta yang haram. Kemudian yang ketujuh, adamu du'a 'ala al-aulad bil halaki wal ghadab. Lianna ad-du'a qad yustajabu bil khair wasyarr. وربما يزيد ضلالا والأفضل أن نقول للولد أصلحك الله. Tidak mendoakan keburukan atas anak dengan keburukan, kemurkaan, karena doa terkadang dikabulkan, baik dengan doa kebaikan atau doa keburukan. Dan terkadang bertambah kepada mereka kesesatan. Maka yang paling afdal adalah mendoakan anak dengan kebaikan seperti ucapan Aslahakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaikimu, ya. Dan Rasul Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwa tidak boleh mendoakan atas keburukan atas anak, ya, keburukan atas anak. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud. La tad'u ala anfusikum. Jangan kalian berdoa keburukan atas diri kalian. Wala tad'u ala auladikum. Dan jangan kalian berdoa keburukan atas anak-anak kalian. Wala tad'u ala khadamikum. Jangan kalian doakan keburukan atas pembantu-pembantu kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan kalian doakan keburukan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'ata nailin fiha ata fayastajibu lakum atau fayastajiba lakum. Tidaklah bertepatan dari Allah waktu dikabulkan di dalamnya permintaan, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan bagi kalian. Maka ini hati-hati, jangan sampai mendoakan keburukan atas anak. Ya, mendoakan keburukan atas anak. Ada perkataan Atha bin Abi Rabah rahimahullah, ma abkal ulama al buka'a akhiril umr min ghadbatin yaghdabuha ahaduhum. Tidak ada yang membuat para ulama menangis pada tangisan akhir hidupnya, yaitu lebih daripada sebuah kemarahan yang dilakukan. So, kan orang tua marah terhadap anaknya, ya. Fatahdumu umra khamsina sana wa sittina sana. Gara-gara marah tersebut, akhirnya menghancurkan pahala 50, 60 atau 70 tahun. Wa rubba ghadbatin qad uqhimat sahibuha maqhaman mastaqalahu. Berapa banyak sebuah kemarahan telah dilakukan oleh pelakunya, dan membinasakannya atas apa yang dia ucapkan tersebut. Maka hati-hati, jangan sampai menyesal anak-anak yang mendapatkan keburukannya daripada doa orang tuanya tersebut. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ke-8, at-tahdzir minasy-syirk, peringatan dari perbuatan kesyirikan. Apa perbuatan kesyirikannya? Wa huwa du'a'u ghairillah minal amwat. Ini yang paling banyak terjadi, yaitu berdoa
kepada selain Allah dari orang-orang mati. Maka ini termasuk daripada hal yang sangat terlarang dan diharamkan eh, oleh orang tua untuk anak-anaknya. Dan dikenalkan kepada anak-anak agar jangan melakukan kesyirikan dengan cara berdoa kepada selain Allah, yaitu berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Dan wa talabul ma'unati minhum, meminta pertolongan dari orang-orang yang sudah mati tersebut. Fahum ubadun la yamlikuna dharran wala naf'a. Maka mereka adalah hamba-hamba yang tidak memiliki bisa memberikan bahaya atau tidak bisa memberikan manfaat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillah." Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uk, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wa la yadhurru, dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jika engkau melakukannya, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik. Ini disebutkan dalam surat Yunus. Maka hal yang sangat terlarang untuk anak kita adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hal yang sangat terlarang untuk anak kita adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dalil yang menunjukkan diharamkan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan haramnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Qur'an, di antaranya adalah surat Yunus ayat 106. "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Yang artinya, dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa juga menahan mudarat atasmu. Nah, ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, di antara dalilnya juga adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita berdoa kepada Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antaranya adalah Allah berfirman pada ayat, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan rahasia, tersembunyi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttar idza da'ah." Siapakah yang sanggup mengabulkan doa orang yang dalam keadaan sangat terdesak jika ia berdoa kepadanya? Maksudnya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah dalam Al-Qur'an, was'alullaha min fadlih, dan memintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Ini menunjukkan perintah untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi disebutkan dalam surah An-Naml ayat 62,
Al-Baqarah ayat 186, An-Nisa ayat 32, At-Ghafir ayat 60, ya, kemudian surat Al-A'raf ayat 29 dan juga surat Al-Jin ayat 18. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Ini surah Al-Jin ayat 18. Ya, kemudian juga Allah menggandengkan untuk orang yang berdoa kepada selain Allah dengan siksa. "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Janganlah kalian berdoa kepada Tuhan yang lain bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah, maka niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang tersiksa. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk seseorang berdoa kepadanya. Allah berfirman, "Wala tad'u ma'allah ilahan akhar, la ilaha illahu." Dan janganlah kalian berdoa kepada Tuhan bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga Allah mengingkari kepada orang yang berdoa kepada selain Allah. Wala tad'u min dunillah. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. La yanfa'uk wa la yadhurruk. Yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak bisa mendorong, memberikan mudarat atasmu. Nah, banyak sekali termasuk daripada hal-hal yang berkaitan dengan eh, hal yang terlarang apa namanya bagi anak-anak kita. Maka ajarkan agar berdoa hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada eh, perkataan penulis as-sitru wal hijab, ketertutupan dan hijab. Nah, ini cara mendidik anak juga adalah hendaknya seseorang eh, mengajari anak sholat, lalu setelah itu mengajari anak hal-hal yang terlarang sehingga bisa menjauhinya, seperti berkata kasar, kotor, keji, ya. Kemudian seperti menjauhkan anak dari eh, berjudi, ya. Kemudian menjauhkan anak dari melihat majalah-majalah yang diharamkan, foto, video-video yang nampak aurat perempuan, kemudian juga video-video yang di dalamnya cerita-cerita tentang syahwat yang diharamkan. Kemudian juga memperingatkan anak dari merokok. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah membiasakan anak untuk tidak berdusta. Kemudian yang keenam adalah mengajari anak agar tidak makan harta yang haram. Ya, yang ketujuh adalah tidak mendoakan keburukan untuk sang anak. Ya, tidak mendoakan keburukan untuk sang anak. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir tadi sudah kita bahas, yaitu menjauhkan anak, memperingatkan anak agar tidak melakukan kesyirikan. Ya, dengan cara berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas as-sitru wal hijab, ketertutupan dan hijab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis berkata, "Targhibul binti fi sitr mundu sighar li taltazimahu fil kibar." Menganjurkan bagi anak kecil di dalam ketertutupan dari mulai kecil sampai dia melaziminya sampai dewasa, maka
Jangan falanul bisu hal qasira min thiyab. Jangan kita pakaikan kepada mereka pakaian yang pendek. Walal bintal wal qamis bimufradihima li'annahu tashabbuhun birrijal wal kuffar. Dan tidak memakai celana, tidak memakai kaos ya, sendiri, tidak satu kesatuan seperti ada gamis itu. Karena itu berarti menyerupakan diri dengan para lelaki dan juga menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. وسبب لفتنة الشباب والإغراء. وسبب لفتنة الشباب والإغراء. Dan inilah penyebab sehingga para pemuda tergelincir, ya. Wa alaina an na'muraha bi wad'i mandil ay ghita ala ra'siha منذ السابع min umriha. Dan kita mengajak atau memerintahkan anak-anak perempuan agar meletakkan penutup di atas kepalanya dari mulai umur 7 tahun dari umurnya. Jadi kalau sudah umur 7 tahun, umur mumayyiz itu pakai khimar, yaitu penutup kepala. Wa bitaghtiyati wajhiha indal wulugh. Dan ditutup wajahnya saat sudah baligh. Wa bil libasil aswad as-satir at-tawil al-fadfad alladhi yahfadhu syarafaha. Dan perintahkan anak perempuan untuk memakai pakaian hitam yang menutupi, yang panjang dan lebar, yang menjaga kemuliaannya. وهذا القرآن الكريم ينادي المؤمنات جميعا بالحجاب. Dan Quran yang mulia ini memanggil, mengajak orang-orang wanita-wanita beriman seluruhnya dengan hijab. Wa yaqul ya ayyuhan nabi. Maka Allah berfirman, wahai nabi, qul li azwajik. Katakanlah untuk istri-istrimu. Wa banatika. Dan anak-anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin. Dan wanita-wanita beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah seseorang menjauhkan seseorang. Hendaklah para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab adalah kain di atas khimar. Dzalika adna ay yu'rafana fala yu'dain. Yang demikian itu lebih mudah dikenal, ya, maka tidak ada yang mengganggunya. Maksudnya adalah orang akhirnya tahu ini istri Nabi, maka tidak diganggu. Wa yanhallahu ta'ala al-mu'minat an tabarruj wasyufur. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang wanita beriman untuk bertabarruj, ya, dan juga as-sufur, menampakkan wajah dan perhiasan. Yaqul wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan Allah berfirman, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana wanita jahiliyah bertabarruj. Sekarang kita akan bahas tentang tabarruj ini. Tapi waktunya tidak cukup, ya. InsyaAllah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mohon diingatkan bahwa kita berhenti pada tentang ketertutupan dan hijab. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang at-tabarruj, ya, tentang tabarruj, yaitu seorang perempuan menampakkan kecantikan wajahnya, keindahan rambutnya, kemulusan kulitnya, perhiasannya, make upnya, kemolekan tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, Baik, jazakallah khairan Ustaz atas
materi yang disampaikan pada kita semua semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, para ikhwan dan akhwat, kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami persilakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung untuk tekan tombol raise hand-nya, dan yang ingin dibacakan bisa dituliskan dan dikirimkan kepada kami. Baik, di sini sudah ada yang angkat tangan, sudah ada yang angkat tangan. Kami dahulukan yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Ada dari Ibu Yuniarti, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat. Eh, Amin. ya Rabbal Alamin. Dan saya izin bertanya Pak Ustadz, dengan wanita melepas jilbab, tetapi misalnya kita menginap di rumah orang, nah di rumah saudara atau di rumah orang lain. Misalnya kita suka berpakaiannya melepas jilbab ya Pak Ustadz ya. Terus kita di kamar memakai pakaian yang pendek, tidak memakai hijab gitu Pak Ustadz. Itu apakah diperbolehkan apa enggak Pak Ustadz? Karena di rumah orang itu kan kita bukan mahram di Jakarta. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ada larangan bagi para perempuan untuk melepaskan hijabnya di selain rumahnya. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau bercerita anna niswatan min ahli Hims ista'dhanna 'alaiha. Ada para wanita dari Hims, kalau sekarang Homs, yaitu yang berasal dari Suriah, meminta izin untuk bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, la'allakunna minal lawati yadkhulna al-hammamat. Bukankah mungkin kalian adalah wanita-wanita yang biasa masuk ke dalam tempat-tempat pemandian. Ya, itu maksudnya mandi di apa, di tempat pemandian yang umum, kemudian membuka hijabnya. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'ah wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat sitra ma bainaha wa bainah. Wanita mana saja yang meletakkan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka sungguh ia telah menghancurkan ketertutupan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa diharamkannya melepas seorang wanita melepaskan pakaiannya di selain rumahnya. Dan yang dimaksud akan hal itu adalah jika ia melepaskan pakaiannya di tempat yang tidak aman dari orang yang melihatnya dari laki-laki yang bukan mahramnya, atau dikhawatirkan terjadi fitnah, yaitu hal-hal yang merupakan eh, keburukan ataupun sangkaan-sangkaan atau hal-hal yang dikhawatirkan terperosok ke dalam perbuatan yang diharamkan. Berkata para ulama bahwa yang dimaksud dengan meletakkan pakaiannya di selain rumah suaminya adalah kiasan, yaitu dia membuka auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ketertutupan antara dia dengan Allah Azza wa Jal, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian untuk menutup auratnya, dan ia adalah pakaian ketakwaan. Nah, apabila dia membuka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, memperlihatkan aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka berarti dia sudah
menghilangkan ketertutupan tersebut. Dan siapa yang menghilangkan ketertutupan tersebut berarti dia tidak terjaga kemaluannya, kesuciannya, sebagaimana dia sudah menghilangkan ketertutupannya tersebut dari manusia. Wal jaza min jinsil amal, dan ganjaran dari sesuai dengan jenis perbuatan. Jadi intinya, jika membuka pakaian di rumah selain rumah suaminya dan dikhawatirkan ada laki-laki lain yang bukan mahramnya melihatnya, maka tidak diperbolehkan perbuatan tersebut. Wallahu alam. Nah, Ya Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya yang sudah angkat tangan, Bapak Abi Yahya. Silakan Bapak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga antum sekeluarga, Ustaz. Saya punya pertanyaan. Yang pertama, apakah ada doa agar kita tidak berbuat dusta, Ustaz? Itu pertama. Yang kedua, bolehkah kita menerima gaji, misalkan dulu saya pernah bekerja ngajar les di rumah seorang pegawai bank. Itu boleh nggak kita terima gajinya, Ustaz? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, seumpama kita ingin usaha gitu, apa butuh modal yang lebih banyak, bolehkah kita meminjam modal tersebut ke bank? Itu Ustaz. 3 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saya belum tahu ada dalil, ada hadis yang menunjukkan bahwa doa khusus agar kita dijauhkan dari dusta, ya, agar kita dijauhkan dari dusta. Akan tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna habib ilainal iman, cintakan kepada kita keimanan, wa zayyinhu fi qulubina, dan indahkan keimanan tersebut di dalam hati-hati kita, wa karrih ilal kufra wal fusuqa wal isyan, dan bencikan kepada kita kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka doa ini termasuk di dalamnya agar senantiasa seseorang dijauhkan dari akhlak yang buruk. Begitu juga di antaranya, Allahumma inna a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan kami dari akhlak-akhlak yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, penyakit-penyakit yang buruk, termasuk di dalamnya adalah dusta, termasuk dari akhlak buruk. Nah itu. Adapun secara khusus doa, saya tidak tahu untuk menjauhi dari dusta. Tapi pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah tidak mengapa seseorang menerima hadiah dari orang yang bekerja di bank. Jika yang ditanya adalah hukum halal dan haramnya. Adapun jika yang ditanya adalah sikap wara, mana yang lebih afdal terima atau tidak, maka jawabannya tidak terima. Ya, karena berasal dari sesuatu yang haram. Dikhawatirkan nanti kita masuk ke dalam sesuatu yang haram tersebut. Kemudian yang ketiga, mencari modal dari bank konvensional ataupun bank syariah, maka saya tidak membolehkan ataupun tidak diperbolehkan, bukan saya tidak membolehkan, tidak diperbolehkan untuk meminjam uang di bank, baik bank konvensional ataupun syariah.
karena tetap saja ada hitungan lebihan. Ya, belum bisa 100% untuk benar-benar akad hutang piutang, pinjam meminjam adalah akad kebaikan seorang muslim kepada muslim lainnya. Ini belum bisa dilakukan oleh bagian-bagian keuangan. Ya, kecuali orang yang diluaskan rezekinya, kemudian dia menghutangi orang lain, kemudian orang lain tersebut adalah kita, maka pada saat itu seseorang hendaknya tidak mengambil hutangan pinjaman kecuali yang tidak ada bunganya ataupun ribanya. Wallahu a'lam. Nah, Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita pindah terlebih dahulu ke pertanyaan via chat sebelum kita lanjutkan yang bertanya langsung. Baik, ada pertanyaan Ustaz dari salah satu jemaah kita. Eh, Beliau mengatakan, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya pertanyaan yang pertama. Apabila seorang anak hanya mengingatkan ibu atau bapak untuk sholat fardu ataupun menutup aurat ataupun mengingatkan agar orang tua untuk tidak melakukan kemungkaran dengan cara yang baik, namun orang tua tersebut malah membentak anaknya dan mendoakan buruk untuk anaknya. Apakah orang tua tersebut telah zalim kepada anaknya? eh, yang saya pahami dari pertanyaannya adalah orang tua membentak anaknya karena sang anak memberi nasihat. Maka jawabannya adalah iya, sang orang tua melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang tua karena sudah membentak anaknya yang menasihatinya dalam kebaikan. Dan tetapi sang anak hendaknya dia eh, bersabar dengan keadaan orang tuanya, ya, bersabar dengan keadaan orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang kedua, Ustaz. Apakah saya kalau sholat fardu berjamaah di masjid dengan niat karena Allah dan ingin mengejar keutamaan sholat fardu berjamaah di masjid, apakah ini niat yang salah? Eh, Tidak, dua-duanya benar. Tidak mengapa seseorang berniat karena Allah atau tidak mengapa seseorang ingin mendapatkan pahala dari eh, pahala saf pertama ketika seseorang pergi ke masjid. Karena pahala-pahala tersebut disediakan oleh Allah untuk agar seseorang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya yang sudah angkat tangan. Saudari Afifah atau Ibu Afifah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk membatasi ketika kita membuka aurat di depan mertua, ataupun apakah boleh kita membuka aurat juga di depan keponakan atau misalnya saudara kandung selain kakak kandung gitu. Gimana, apakah boleh kita membuka aurat itu atau kita tetap harus menutup aurat secara sempurna kecuali di depan suami sendiri? Bismillah, Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Seorang wanita muslimah ada 3 keadaan yang berkaitan dengan auratnya. Aurat seorang wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua, aurat seorang wanita muslimah di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya. Yang ketiga, aurat seorang wanita muslimah di hadapan perempuan kaum muslimat. Kemudian yang keempat, aurat seorang wanita muslimah di hadapan laki-laki, di hadapan perempuan yang tidak beriman ataupun di hadapan perempuan yang tidak Islam.
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aurat seorang wanita muslimah di hadapan para lelaki yang eh, buk, apa yang bukan mahramnya, yang asing ya, maksudnya yang bukan mahramnya. Maka seluruh badannya adalah aurat di hadapan laki-laki yang asing, yang bukan mahramnya. Ya, kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Akan tetapi wajah jika ditutupi lebih afdal. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan seluruh wanita beriman agar mereka memanjangkan, ya, memanjangkan pakaian-pakaian mereka atau jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu agar lebih mudah untuk dikenal. Artinya mereka wanita muslimah yang memang pakaiannya seperti itu sehingga tidak diperlakukan seperti budak-budak. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita muslimah jika di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya maka menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, tetapi wajah pun lebih afdal untuk ditutup terutama di zaman sekarang. Kemudian juga dalam surah An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن. Dan tidaklah seorang perempuan, dan janganlah seorang perempuan memperlihatkan perhiasannya atau keindahannya kecuali yang biasa nampak darinya. Dan hendaklah dia mengikat jilbabnya di bawah dagunya, ya, sehingga tidak nampak dari hal-hal yang ada di belakangnya. Dan wala yudina zinatahunna, janganlah para perempuan memperlihatkan keindahannya illa li bu'ulatihinna, kecuali untuk suaminya, atau abaihinna, atau bapaknya, atau abai bu'ulatihinna, atau mertua laki-lakinya, atau abnaihinna, atau anak laki-lakinya, atau abnai bu'ulatihinna, atau anak tirinya, yaitu anak suaminya, atau ikhwanihinna, atau saudara laki-lakinya, atau bani akhwanihinna, atau keponakan laki-lakinya, atau bani akhwatihinna, atau keponakan laki-laki yang merupakan anak dari saudari-saudari laki-laki, saudari-saudari perempuan maksud saya, atau nisa'ihinna, atau ma malakat aymanuhunna. Nah, ini menunjukkan bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aurat seorang wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dan wajah pun wajib untuk di eh, apa namanya bukan dianjurkan untuk ditutup, ya, bukan wajib. Nah, adapun aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang merupakan mahram, wajib bagi wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya menutup seluruh tubuhnya kecuali apa yang biasa nampak darinya seperti leher, rambut, kedua telapak kaki, dan yang semisalnya. Maka ini tidak mengapa di hadapan laki-laki yang mahramnya, ya, wajah, kemudian tangan, kemudian siku, lengan, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua ada perhiasan, wajah bisa jadi hiasan, tangan bisa jadi hiasan, lengan bisa jadi hiasan. Maka ini tidak diperbolehkan diperlihatkan di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang wajib dilakukan oleh seorang wanita
di hadapan wanita muslimah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan laki-laki yang merupakan mahramnya, yaitu wajib atas wanita di hadapan wanita muslimah untuk menutup seluruh tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat seperti leher, rambut, kedua telapak kaki, dan seterusnya. Adapun aurat wanita muslimah di hadapan wanita-wanita kafirah adalah hukum wanita selain Islam sama dengan hukum wanita muslimah. Nah, seperti itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Bapak Ahmad Dainuri. Afwan Ustadz, izin bertanya, disebutkan bahwa salah satu fungsi zakat mal adalah sebagai pembersih harta. Mohon dijelaskan maksudnya. Jazakumullah khairan. Iya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa faedah dari zakat adalah membersihkan harta. Di dalam hadis yang berbunyi, dalam ayat bahkan Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan harta sedekah tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini maksudnya adalah tarfa'uhum min manazil munafiqin ila manazil mukhlisin wa qila tanmi amwalahum. Yang dimaksud dengan mensucikan harta adalah mengangkat derajat mereka yang berzakat tadi dari derajat orang-orang munafik kepada derajat orang-orang yang berbuat ikhlas. Jadi sebagian dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tukhrijuz zakata min malik." Engkau wahai fulan mengeluarkan zakat dari harta. Fa innaha tuhratun tutahhiruhu. Sesungguhnya dia adalah pensuci yang mensucikan hartamu. Pensuci yang mensucikan hartamu. Yaitu hadis riwayat Imam Ahmad. Kadang-kadang mungkin ada harta yang kita dapatkan itu dia syubhat, kemudian dia tidak halal murni, tercampur-campur, maka ya dihapuskan ataupun dikurangi, dibersihkan harta tersebut dari kotorannya. Ya, dibersihkan harta tersebut dari kotoran. Nah, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Lanjutkan ke penanya yang sudah mengangkat tangan, Ummu Amar. Silakan Ummu Amar. Iya Ustadz Agung, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan serta perlindungan buat Ustadz dimanapun berada. Amin. Ustadz mohon nasihatnya,
apakah bila keponakan saya sudah masuk pesantren, Ustadz, ketika kita tanya-tanya, diinformasikan bahwa pesantrennya sunnah. Setelah berjalan sekarang sekitar setengah tahun, baru diketahui sepertinya tidak berindikasikan sunnah, tetapi ini baru tingkatan SMP, Ustadz. Jadi anak SD masuk pesantren. Di salah satu alasan kenapa dipilih juga karena tidak terlalu jauh dari rumah, sehingga orang tua boleh menjenguk setiap pekannya. Nah, setelah kita ketahui, Ustadz, apakah kita boleh stay di sekolah itu misalnya sampai 3 tahun karena tingkatan SMP dan baru kita pindahkan nanti setingkat SMA. Karena ini juga keterbatasan orang tua bila ditaruh jauh dari rumah. Karena kebetulan ibunya punya sakit yang cukup parah sehingga ayahnya harus mengurusi ibunya juga. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Apabila seorang anak sekolah atau nyantri di pesantren yang tidak nyunnah, ya istilahnya begitu ya, tidak mengajarkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bermanhaj salaf, tidak mengagungkan perkara akidah, mengajari tauhid yang benar, menjauhkan diri dari kesyirikan, mengajari perbuatan sunnah, menjauhkan diri dari bid'ah, maka yang seperti ini seharusnya tidak boleh seorang muslim untuk dia memasukkan anaknya ke dalam pesantren tersebut. Asal hukumnya seperti itu. Nah, tetapi yang jadi masalah sekarang, anak ini sudah masuk, nah maka asal hukumnya dipindahkan semestinya. Tapi tentunya memindahkan susah. Apalagi tadi ada ibu sakit dan seterusnya. Maka nasihat saya adalah sebagaimana kita sudah memasukkan dia ke tempat yang dikira tidak mengajari akidah yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah, maka pada saat itu kita wajib untuk mengajarinya dan menjaga akidahnya saat dia bertemu dengan kita, baik pengunjungan, penjengukan, ataupun saat libur, jika memang tidak ada opsi untuk dipindah. Tetapi saya nasihatkan lebih baik dia dipindah, karena 3 tahun bisa-bisa sangat membekas dari apa yang diajarkan selama 3 tahun tersebut. Padahal yang diajarkan mungkin berupa penyimpangan-penyimpangan, ya, perbuatan bid'ah ataupun yang merusak akidah. Wallahu a'lam. Nah, Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan kedua, masih boleh Ustadz? silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya ketika misalnya ada selebaran di grup, tolong akun YouTube ini dikasih subscribe atau jempol. Dan kita diminta untuk menyebarkannya kepada yang lain. Di situ ditulis tujuannya untuk mencari income. Artinya dengan jumlah tertentu akun tersebut akan mendapatkan uang. Nah, sebagaimana sedikit yang kami ketahui bahwa setiap iklan di YouTube itu pasti ada musiknya, Ustadz. Dan apalagi kami yang ada di Amerika, iklan-iklan yang lewat juga pastinya bertentangan dengan Islam, Ustadz. Jadi, apakah yang harus saya lakukan? Apakah cuma stop saja dan diam? Apakah juga bisa memberitahu bahwa jangan disebarkan karena begini dan begitu? Mohon pandangan dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asal hukum mencari atau monetize atau AdSense dengan iklan yang ada dari YouTube, maka
dijauhi. Karena sebagaimana disebutkan tadi, ada aurat perempuan, ada musik. Nah, ini cara mencari harta dengan yang diharamkan, ya. Kecuali apabila dia bisa membatasi, ya, membatasi apa yang dia ingin bolehkan iklan masuk ke dalam videonya. Dan saya dengar-dengar dari beberapa YouTubers bahwa pembatasan pun sangat sulit. Makanya sebagian ulama kontemporer tidak mengizinkan. Ya, wallahu alam. Nah, Iya, Ustaz. Jadi sebaiknya kita tidak usah meneruskan. Dan apakah Ustaz mau nasihatnya di sini, apakah kita boleh bilang sama orang yang men-share ke kita, sebaiknya tidak perlu disebarkan lagi? Atau bagaimana Ustaz cara mereplainya? tidak disebarkan. Kemudian jika memang bisa menasihati dengan ilmu, maka lebih baik dia dinasihati. Seperti Iya, misalkan Ustaz. ada fatwa para ulama yang kontemporer, kalau saya tidak salah ingat ada fatwa dari Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salim Ar-Ruhaili, salah satu guru besar akidah di Masjid Nabawi dan juga di imam dan khatib di Masjid Quba. Dan beliau salah satu ulama fikih yang terkenal. Maka beliau tidak membolehkan kecuali dengan syarat yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallah. Saya jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Ibu Dina dari Taiwan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tata cara sholat taubat? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ada hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tentang salat taubat, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yudhnibu dzanban." Tidaklah seorang hamba melakukan sebuah dosa, fayuhsinu tuhur, lalu dia memperbaiki tata cara bersucinya, baik itu mandi besar atau dia berwudu. Maksudnya setelah itu dia berwudu. Setelah berdosa dia berwudu atau dia mandi besar, thumma yaqum fayusalli raka'atain. Lalu dia bangun mendirikan sholat 2 rakaat. Thumma yastaghfirullah. Kemudian setelah itu dia beristighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lah. Melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, hadis ini yang disebut oleh para ulama sebagai hadis sholat taubat. Nah, caranya dia mengambil air wudhu, lalu dia sholat, setelah sholat beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Kapan waktunya? Ya, tidak disebutkan. Waktunya adalah setelah dia berdosa. Tidak siang, pagi, siang, sore, malam, setelah dia berdosa. Ya, wallahu a'lam. Cukup kiranya Ustaz, karena sudah 10:30 di sini lewat. Baik Ustaz, kalau dirasa sudah cukup, kita waktunya sudah habis, maka kita cukupkan sampai sini Ustaz. Jazakallahu khairan atas ilmu yang diberikan kepada kita semuanya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan juga keluarga, dan semoga Allah memberikan tambahan kebaikan untuk kita semuanya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan sikap atau perkataan dari tim untuk mengaji, dan semoga Allah mudahkan untuk jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan kepada para jemaah semuanya. Barakallahu fiikum atas partisipasinya. Semoga bertemu kembali pada kajian berikutnya.